Di Kristen baru apostel yang gunakan. Kenapa bisa berubah menjadi rasul? Kan apostel. Bagus Bang itu Juma. apostel. Apostel itu Kayak artinya nama kue. rasul. 600 tahun kemudian ada ngaku-ngaku apostel lagi. Tidak ada di dalam Al-Quran kata apostel. Yang kita pun nggak ada. Itu kan bahasa lama. Bang Juma, Bukan begitu. tunggu dulu. Bukan begitu kawan. Bang Juma, Apa itu? jadi yang kafir itu, yang menuhankan Isa, ya, yang menuhankan Isa itu kafir. Itu Tidak ada manusia menuhankan Isa. Loh, itu yang kamu bilang kafir. Tidak ada. Yang membuat ada Allah yang itu Isa. Apa itu? begini Memanggil Isa kawan-kawan. itu Allah, itu wajar. Jadi siapapun yang memanggil Isa Allah itu yang kamu kejar. Jangan kami yang memanggil Yesus. Tolong dulu kita mundur 2 langkah ke belakang. Tunggu dulu. Jadi gini dulu, Tunggu kamu dulu. salah kaprah kepada kami yang memanggil Yesus Tuhan. Kamu harus mengejar yang memanggil Isa itu Tuhan atau Allah. Jadi Itu yang kamu kejar. begini, jangan Ya, memperbodoh gantian, diri. gantian Begini, Jadi kalau saudara-saudara Kristen ingin membedakan Isa dan Yesus, kalian Kristen juga harus membedakan antara Yosua dengan Yesus. Karena Yosua itu adalah orang Yahudi, sementara yang kalian usung itu orang Yunani. Beda toh? itu Beda. urusan kami, Bang Juma. Itu kan urusanmu. Bagaimanapun kami memanggil Yesus, itu urusan kami. Kami tidak Tidak menyenggol bisa agamamu. begitu, tidak bisa begitu. tidak bisa, kamu Itu tidak bisa dipakai Kamu begitu. yang sibuk dengan agama Kenapa? kami, gitu loh. Bukan Kamu begitu. sibuk dengan agama kami. Yang antikristus itu kalian Islam yang ikut Muhammad. Yang cepat-cepat ngomong itu nanti bersalahan. Hati-hati Bu. Iya, jangan begitu, jangan gitu. Pelan-pelan Jadi aja gini ngomongnya. Bang Juma, kamu harus tepat sasaran loh. Yang memanggil Isa Al-Masih itu memanggil Allah, itu yang kamu kejar, itu yang kamu hajar, ya. Kami tidak pernah memanggil Isa Al-Masih. Kami tidak pernah memanggil Isa Al-Masih itu Allah. Apa? Sebentar Ibu Carol. Sebentar Ibu Carol, saya tambahkan. Itu. Ibu Carol, saya tambahkan sebentar. Satu lagi. Nah, menurut kami menyebut Yesus Kristus Ya, memang ngomong itu benar itu, benar. Jangan pakai Benar kalimat itu, Allah Yesus lagi. itu adalah Jangan langsung benar. Nah, Dengar dulu. itu jawaban dari si Didengar dulu. Kenapa disenggol ya? saya ingin menambahkan yang Ibu Carol bilang. Kami menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Kami tidak pernah menyebut Isa itu anak Allah, tidak pernah sekali. Kami memanggil Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang dipercaya oleh 12 rasul, itu adalah anak Allah. Dan mereka yang menyembah dan Yesus berdoa kepada Bapa yang surga, bukan kepada yang di agama yang lain. Itu terima kasih. Anak Teos saja, pakai anak Teos. Aja Bapak. Jadi gini, jadi jangan salah kaprah dan menyenggol-nyenggol agama orang lain. Kalau tidak menyenggol isi Al-Quran Bang Juma, begitu dia. Supaya tepat Sudah, sasaran. gantian, jangan keroyokan. Silakan Gerunda. Di-mute semuanya. Silakan Gerunda. Ke-mute Gerunda. Siapa itu? Kok nggak ada yang ngomong? Dengarkan baik-baik. Kristen bukan lagi menyenggol, tapi merampok ajaran Islam. Catat itu, dan kalau saudara-saudara saya keberatan rupanya, itu boleh dituntut itu perkataan Bang Zuma itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Kitab saudara saja itu mengambil istilah Alkitab, padahal Alkitab itu bahasa Quran. Menggunakan pula tuh doa subuh bahasa Quran. Terus mengatakan lagi Jumat Agung bahasa Quran. Kalam ilahi, semua yang prinsip di dalam Islam diambil oleh Bible. Mari rame-rame pindah dari Indonesia. Oke, aku mau bilang. Bisa Pindah juga dulu dari Indonesia ya, biar nggak saya pakai lagi tuh. Bisa juga, bisa. Mohon maaf, saya pindah dari Indonesia ini. Bang Juma. Boleh, bisa. Pindah ke Belanda, di Belanda bagus. Gini. Belanda. Bang Juma, di mana itu bahasa itu ada agamanya? Bahasa Arab itu ada agamanya. Memang orang Arab itu nggak ada Islam. Bukan Kristen. masalah bahasa itu ada Itu kan agama. bahasa Arab, Bang Juma, itu kan bahasa Tapi Arab. bahasa itu bahasa
pencipta langit dan bumi dengan bahasa manusia itu berbeda. Kenapa sama. kalian mengatakan bahasa tidak beragama? Karena kalian terbukti mencuri istilah Al-Quran. Kan begitu. Arab juga ada yang Kristen. Orang Arab juga Kristen. Sementara begitu lukanya hatimu ketika umat Islam mengatakan Isa adalah Yesus, kau anusnya berasap jadinya, ya kan? Padahal Tidak. Yesus beda. sejarah membuktikan, Isa beda. sejarah membuktikan agama Islam tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu Yesus, tetapi terbukti orang Kristen pertama masuk Indonesia mengatakan Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Masih ada peninggalannya, gereja-gereja masih tertulis Isa Al-Masih. Itulah bukti bahwa Kristen menggunakan istilah Al-Quran untuk mencari keuntungan. Begitu. Jadi jangan maling teriak maling, nggak bagus. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan. Karena di sini banyak teman-teman saya, ada Nenggolan, ada si Hotang juga, ada Lubis, semuanya pingin mendengarkan penjelasan Bang Suma. Jadi kalau dikatakan antikristus itu sudah pasti Kristen. Kenapa Bang Suma mengatakan begitu? Tanpa ragu-ragu, tanpa utang dan tanpa perasaan sedih. Disebabkan karena di dalam kitabnya yang Bang Suma baca menerangkan bahwa antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Sekarang saudara-saudara buka kitab Galatia. Apa yang Paulus katakan di sana? Beliau mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia cuman Paulus. Berarti Paulus inilah yang terbukti terciduk tanpa ragu-ragu kalau dia itu adalah antikristus. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan manusia yang mengajarkan saya Injil, tetapi Yesus Kristus. Ini bukti akurat. Sebab satu-satunya manusia yang berani mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia hanya Paulus. Jadi antikristus itu ya terbukti Paulus dan pengikutnya bernama Kristen. Silakan dibantah tapi menggunakan dalil. Silakan Pak Juspen. Oke, mengikut Paulus bukan Kristen. Ya, Kristen itu pengikut Yesus. Ya, jadi gitu, Bang. Ini kalau cara Anda berbicara begitu, itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya saudara juga tahu kalau saudara kita Paulus ini memang antikristus sampai pengikutnya pun menyangkalnya. Jangan begitu. Itu bukan. Paulus Kristen itu. Begini, Juma. Kami Gimana? Kristen bukan pengikut Paulus. Paulus itu juga namanya rasul. Jadi setiap nabi-nabi itu semua kami ikuti. Setiap daripada Tuhan. Kalau perkataan itu dari Tuhan. Ya. Jadi kami bukan pengikut ini. Banyak nabi cuma. Banyak nabi. Bukan cuma Paulus. Banyak nabi. Ya. Yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Gak cuma Paulus. Tapi semua nabi mengatakan Yesus itu manusia. Satu-satunya manusia yang mengatakan Yesus itu bukan manusia kan Paulus. Dan pengajarannya itu diimani separuh penduduk bumi kan. Termasuk Ibu Carolina ini. Nabi mana yang mengatakan Yesus manusia? Di mana nabi mana? Malaikat saja mengatakan datang kepada Yusuf. Apa-apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Kau akan melahirkan seorang anak manusia. Malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat manusia yang diurapi Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan yang kurang-kurangi. Kami mengatakan benar begitu. bagimu Kristus Tuhan. Jadi 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Terbukti Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya bukan manusia. Mau cari bukti apa lagi coba? Ayo, gimana kita mencari bukti? Hari ini orang di gereja menyembah Yesus karena mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin Kristen mau mengaku kami Kristen menyembah manusia, nggak mungkin. Pasti mengaku menyembah Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara menolak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Juma, yang menyangkal Allah itu datang sebagai manusia itu kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan, Allah itu manusia. Kalian yang mengakui Betul itu. Kalau kami mengakui Yesus datang sebagai manusia, kami ini Kristen Kalau mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau mengakui sebagai manusia, kenapa disembah? Loh, kami mengakui Allah itu, enggak dulu. Allah itu datang sebagai manusia, kami mengakui. Memang mulut kalian mulut tidak mau Allah itu jadi manusia. Mulut di dalam mulut ada lidah tak bertulang. Bolehnya saudara mengatakan Yesus itu manusia? Boleh saudara mengatakan Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus manusia. Tapi pada prinsipnya yang kami tengok sehari-hari kalian ini menyembah Tuhan, namanya Yesus. Berarti berarti tidaklah mungkin Kristen mau disebut penyembah manusia. Sekarang kutanya Carolina, saudaraku Carolina yang ganteng, bolehkah saya mengatakan saudara menyembah manusia? Boleh. Loh, gini dulu. Allah itu datang sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Kan percaya Allah datang sebagai manusia. Itu bumbu-bumbu untuk menolak kemanusiaannya. Sekarang saya bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Ibu Carolina menyembah manusia? Loh, ini kan Nabi-Nabi Elia kami sembah loh. Yang putar-putar cerita Nabi Elia kami sembah. Bukan mutar-mutar, saya mau meluruskan. Saya mau meluruskan. Bahwa antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu manusia. Kan begitu. Kalau saudara percaya Yesus manusia, tidak mungkin saudara menuhankan. Kenapa sembah Nabi Muhammad dalam kubur? Memang dia Tuhan, berarti memang antikristus. Gini, kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan manusia pada awalnya. Sebagai manusia, dia datang sebagai Bang Suma datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Loh, kamu nggak ada datang sebagai manusia. Saya datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Kamu pikir Bang Suma seganteng ini datang sebagai malaikat? Kamu itu tidak sebagai, tidak ada kata sebagai. Saya datang sebagai apa di bumi ini rupanya? Enggak, pada awalnya itu dia bukan manusia, dia datang sebagai manusia. Saya datang ke bumi ini. Bang Suma yang ganteng sejagat raya ini datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Tidak ada sebagai, itu tidak ada sebagai. Ini buktinya saya sebagai. Tapi tidak ada sebagai. Kamu lahir manusia, kamu lahir cuma gitu. Namamu ya, cuma. lahir sebagai apa aku ini? Tidak ada lahir sebagai, tidak ada tulisan manusia itu lahir sebagai manusia, tidak ada. Begitu parahnya rupanya dirimu. Kau sudah menolak akalmu sendiri. Yesus kau tuhankan, itu bukti bahwa kau tidak percaya dia itu manusia. Dirimu yang parah. Bagaimana mungkin saudara mengatakan dia itu manusia, tapi di gereja kau tuhankan? Apakah saudara, bolehkah saudara dikatakan menyembah manusia? Dia Allah yang datang sebagai manusia. Itulah yang kubilang. Saudari Carolina, Anda ini antikristus. Tetapi dia datang sebagai manusia. Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Kenapa itu otak jadi bengkok? Kalau Yesus itu adalah Allah,
yang nuzul menjadi manusia, maka dia mengatakan ketika dia menjadi manusia, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Dia kan memasukkan dirinya, dia tidak menganggap Atas kesalahannya kehendak seperti siapa Allah. dia menjadi manusia? Filipi 2 ayat 6, dia adalah rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Sekarang itu Tetapi dia pengakuan rupa Allah, Paulus yang Filipi kau 2 ayat ikuti 6. kan? Yang kau Filipi ikuti 2 Paulus. ayat 6. Kan terbukti kau bawa pula suratnya Filipi 2 Paulus ayat, kan? jangan kamu dipilih. Semua ayat sama dari Tuhan. Semua ayat. Sementara Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Ya kenapa Bapa? Dia kan Bapa dan satu sama. Sama. Berarti Yesus bukan Bapa. Makanya Bapa menghendaki Bapa, Maria dia melahirkan aku dan Bapa manusia satu. bernama Yesus. Yesus Maka adalah Bapa Yesus sendiri. pada mulanya tidak ada menjadi manusia. Itu kan Jadi kalau bagimu, hari ini itu kan bagimu, ada yang banyak ayat yang terbukti mendukung bahwa Yesus menyembah Tuhan. Yesus berarti antikristus. Banyak ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, ya banyak ayat Nah, menyatakan itulah Yesus yang Tuhan. disebut antikristus. Enggak, kau adik Kristus. Sebab Kau banyak penyesat telah muncul dan Kamulah pergi ke penyesat seluruh itu, dunia cuma kamulah yang penyesat tidak itu. mengaku Kamu tidak mau bahwa mengakui Allah Yesus sebagai Kristus manusia. telah datang sebagai manusia. Kami Yesus percaya Kristus tidak telah manusia. datang sebagai manusia. Kami Kalau datang saudara percaya, mengatakan kami percaya Yesus Allah datang manusia, kenapa pula saudara hari Minggu menyembah Yesus? Ya Yesus Allah. Nah, itu buktinya. Itu buktinya. Itu Allah tadi buktinya. dia datang sebagai manusia. Dengan yang percaya saudara Allah. mengatakan Ini dia Allah, kami percaya dengan saudara Allah mengatakan datang dia sebagai manusia. Allah, berarti saudara Kami- menyangkali kalau dia itu Kristus. Berarti Anda ini antikristus. Kami percaya Kenapa Allah bisa datang sebagai begitu? manusia. Karena saudara ini pengikut Paulus. Benar-benar kau ini, Bah. Kau yang benar-benar Sungguh kamu yang terlalu. percaya Allah datang sebagai Sungguh manusia. terlalu. Kamu tidak terima itu. Kamu Sungguh antikristus. terlalu. Kau Kamu mengatakan terlalu. Yesus datang sebagai manusia, tapi hari Minggu kau sembah manusia rupanya. Berani Yesus itu kau Allah. mengatakan Kristen Yesus menyembah itu manusia? Allah. Berani? Kamu pikir dulu. Yesus itu Allah. Kutanya Yesus dulu. itu benar Kutanya Allah. dulu. Kutanya Yesus dulu. itu Berani Allah. kau mengatakan kau menyembah Yesus- manusia? Berani? Berani rupanya? Hah? Yesus datang sebagai manusia. Dia Allah. Tetap Allah. Sekalipun dia datang Berarti sebagai antikristus. manusia, dia tetap Sekarang saya bertanya. Saya kasih kau 3 karung gabah. Kasih Kalau kau kau berani apa? mengatakan kau menyembah manusia. Betul? Berani Allah. kau Allah mengatakan? datang sebagai manusia. Kan hakikatnya Itu Allah. antikristus. Itu Allah antikristus. Itulah Aku percaya antikristus. Yesus datang. Aku percaya Itulah Allah datang antikristus. sebagai manusia. Kaulah antikristus. Kaulah antikristus. Kamu melantik Percaya manusia. Allah datang sebagai manusia. Kamu melantik manusia Kau yang yang datang tidak sebagai datang, manusia kau yang tidak percaya. adalah sebagai Yesus Allah itu yang turun manusia. menjadi manusia. Sementara yang kau lantik menjadi Allah dari Allah menjadi manusia ini mengatakan, aku bukan Allah datang sendiri sebagaimana bukan kehendakku aku datang. Yohanes 8 nomor 42. Apalah itu dia katakannya? Aku Apalah itu? datang Yesus datang itu bukan adalah kehendakku. Aku datang bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah yang turun jadi manusia. Dia Allah Berani yang turun saya, sebagai manusia. Dia Allah berani datang saya sebagai manusia. minta sama Pak RT Kami untuk percaya order 3 Allah karung datang gabah sebagai manusia. antar ke rumahmu. Kalau kau berani mengatakan kau menyembah manusia, betul? Yesus Allah itu datang sebagai manusia. Allah Itu datang perkataan sebagai kau manusia. kan? Ya. Itu perkataan kau. Kau dapat dari mana itu? Kan ada ayatnya, ada ayatnya, ada ayatnya. Kau ada pungut ayat dari kita. pernyataan Paulus, betul? Tidak Betul? usah kau bilang pungut-pungut, ada ayatnya. Tidak Dia bisa. keteranya dengan Allah. Dia Tidak lupa bisa. Allah. Tidak bisa Filipi begitu. 2 Sebab ayat Paulus 6. lah yang Dan mengatakan bukan itu. Kau yang ngatur, bukan kau tahu, bukan Paulus kau yang ngatur, mengatakan Allah. itu. Bukan Yang kau yang ngatur, saudara apa yang kata saudara Paulus. katakan barusan Bukan kau yang Filipi ngatur, 2 dan nomor bukan 6, kau yang nomor 7, berkata. nomor 8. Bukan kau juga Siapa yang rupanya mengatakan pernyataan kepada itu? Kristus. Pernyataan siapa Filipi itu rupanya?
Dengar, Mengatakan. bukan kau yang nanti menghakimi siapa antikristus. Bukan. Hanya Tuhan yang mengatakan antikristus. Bukan Bang Suma yang menghakimi. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang menghakimi, bukan manusia aku. yang mengatakan siapa antikristus. Ya, Yesus Sebab itu yang banyak menjadi penyesat. kalian, antikristus. Kubacakan samamu sebab banyak penyesat telah muncul dan Itu pergi ke seluruh penilaianmu, dunia. itu kan otakmu, itu kan pemikiranmu, kamu maumu, yang tidak mengaku. penyesat, padahal kamu sendiri yang penyesat. Kamu Yang tidak sadar. mengaku. Nah, sekarang kau mengaku Yesus Kami itu mengaku, Tuhan, kami manusia. mengaku. Yesus Kami manusia. mengaku Allah datang sebagai manusia. Kami mengaku Beda, Yesus datang sebagai manusia. antikristus. Antikristus. Kamu tidak percaya Allah Antikristus. datang sebagai manusia. Itu kamu. Sebab yang tidak banyak percaya penyesat Allah sebagai manusia. telah muncul Yang dan penyesat pergi itu ke kamu. seluruh dunia. Yang tidak penyesat mengaku. adalah Juma. Yang penyesat adalah Juma. Yang tidak mengakui Allah datang sebagai Sekarang kalau kau mengaku dia manusia, berarti kau menyembah manusia. bukan mengaku dia manusia. Kami percaya Allah datang sebagai manusia. Allah Siapa datang yang sebagai manusia, mengajarkan? Allah. Siapa yang mengajarkan Loh, Allah jadi manusia? Datang sebagai manusia dia. datang Siapa sebagai yang manusia. mengajarkan Artinya, itu? Siapa yang Yesus mengajarkan? berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari sorga. Dia hanya datang dari sorga. Iblis dari mana rupanya? Pertama iblis dari mana? Lari-lari kau Iblis juga menghujat-hujat bukan dari Yesus. dunia ini. Yesus Ayo. berkata, aku bukan dari dunia Berarti ini. iblis Jadi juga dia Tuhan adalah kau. Allah itu sendiri. Berarti iblis juga Tuhan kau. Yesus Malaikat itu juga adalah bukan dari Allah, dunia ini. Sang pencipta. Berarti Yesus malaikat Allah juga dan Sang Tuhan kau. Pencipta. Dialah Allah yang benar. Selain Yesus Berarti Kristus kau itu menolak. adalah iblis yang Kau menyamar dari menolak. Allah. Berarti kau menolak dia itu Siapapun manusia. itu yang mengaku Allah, kalau selain Yesus itu iblis. Berarti kau menolak dia manusia. Kan parah kau Loh. itu. Kau mengatakan Otakmu yang kau gundul. menerima dia bukan dia Otakmu manusia. yang gundul. Tapi faktanya Yang kau namanya Allah bertahan datang kalau sebagai dia itu manusia, bukan Allah manusia. dia. Oi. Kau mengatakan Otakmu yang gundul. dia manusia. Tapi Namanya kau berjuang Allah datang mati-matian sebagai dia bukan tetap manusia. Allah. Sehatnya kau? Dia tetap Allah. Sehatnya kau? Hah? Kau mengatakan dia manusia, tapi ucapan-ucapanmu kau bertahan dia itu adalah Tuhan. Sehat kau rupanya. Tapi itu kok Hah? Kau mengatakan dia manusia, yang datang tapi kau sebagai mengatakan manusia, dia Tuhan. dia datang. Dia Kau Allah mengatakan datang di sebagai waktu yang manusia. sama dia Dia Allah, kan Allah dia yang Allah datang sebagai turun jadi manusia. Dia Sehatnya kau? Allah yang datang sebagai manusia, kami percaya. Siapa Dia yang Allah mengatakan turun itu? sebagai manusia. Siapa Dia yang menjadi mengatakan sama itu? dengan manusia. Dia adalah tetap Allah. Nanggolan. Tetap Allah. Nanggolan, siapa yang mengatakan itu? Dia Allah. Dia siapa yang mengatakan dia Allah turun jadi manusia? Paling Paulus yang antikristus yang kubilang tadi kan? Malaikat yang berkata. Di mana malaikat mengatakan itu? Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Buka aja cadarmu itu, buka aja. Ku tanya dulu kau Carolina, yang lahir dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Pusing kau kan? Pusing. Kenapa kau pusing? Karena kau lebih pintar dari Bible. Bibelmu mengatakan yang lahir itu manusia. Tapi imanmu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi dia Allah. Berarti pengakuanmu itu dusta. Sama seperti kau mengatakan kepada saya, setelah kau mengatakan kepada saya, ini gabah 1 karung, tetapi ini juga adalah pisang. Pembohong kau rupanya. Kau bilang gabah, tapi ternyata pisang juga. Kau bilang pisang, tapi rupanya gabah juga. Mana yang betul? Inilah pembohong antikristus. Yesus adalah Allah. Mana yang betul? Kata kitabmu menyatakan begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau kamu mengaku dia datang sebagai manusia, berarti dia manusia. Faktanya di gereja kau menuhankan, berarti mulutmu saja yang mengatakan manusia, tetapi kepercayaanmu dia itu adalah Tuhan. Allah datang sebagai manusia, bukan Allah. Yang mengatakan dia Allah jadi manusia itu siapa rupanya?
Siapa Ih, yang roh Allah mengatakan dari itu? Roh Kudus, dari mengandung Roh Kudus ketika Maria Nenek mengandung dia mengkibir. mengandung Roh Kudus. Saya bertanya, Roh Kudus siapa itu yang Allah. mengatakan Yesus itu Allah yang datang jadi manusia? Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang Elizabeth. Elizabeth, apa jabatan Elizabeth ini? Tuhan juga rupanya dia. Dia keturunan Roh Kudus. Dia keturunan Roh Kudus, bro. Masolang Siapakah generasi. ini? Bagaimana Kemudian, bisa kau mengatakan dulu, dia Bayu. manusia di waktu yang bersamaan kau Maria menyembah? Berarti kau menyembah manusia. Coba kau mulutmu itu, coba kau mengatakan Ketika dari Maria mulutmu sendiri. dia mengandung Roh Kudus juga. Berani tidak kau mengatakan bahwa aku Carolina menyembah manusia? Berani tidak? Lah, Yesus Allah. Tidak ada manusia di Allah. Iya, antikristus. Ya, Antikristus. dia Sekarang Allah datang sebagai manusia. sekarang begini, Namanya Allah, tidak pembuktian pernah berubah, bro. Allah itu tidak pembuktian pernah datang secara ilmiah, sebagai manusia, Kobaris dia jadi seluruh manusia biasa, pendeta-pendeta tidak. di Indonesia ini Allah Kobaris, itu datang Kobaris sebagai pendeta-pendeta manusia. ini Kobaris dari Timika, Kobaris Kobaris dia sampai adalah Papua Kobaris Barat, yang Kobaris sembunyi pendeta baris. dan pastor. Habis Kau itu yang ku tanya baris. sama mereka, pastor, pendeta, kau di gereja menyembah Tuhan apa menyembah manusia? Apa katanya? Kami menyembah Tuhan. Mau rupanya mereka mengatakan menyembah manusia? Tidak mau. Itulah bukti bahwa kalian itu Antikristus itu antikristus. tahu cuma kamu tidak percaya Allah itu datang sebagai manusia. Kamu tidak Sekarang mau. begini, Kamu tidak sekarang- mau Allah itu datang sebagai manusia. Sekarang begini, yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia itu siapa rupanya? Ada nenekmu yang mengatakan Dia itu? mengandung Roh Kudus, Maria Ada itu kakekmu mengandung yang Roh Kudus. mengatakan itu? Kalau ada, Maria mengandung Roh tanya Kudus. kakekmu, Roh Kudus itu kau Allah. mendapatkan pelajaran kalau Allah turun jadi manusia itu dari mana rupanya? Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Maria mengandung Roh Kudus. Di mana lagi kau mengatakan Roh Kudus itu Allah? Makin parah kan? Ya Allah. Di mana Roh itu Roh Kudus, dalilnya? rohnya Allah, roh Allah itu. Ini akibat karena Roh kau itu Kudus itu antikristus. adalah Allah itu sendiri. Semua yang terlontar Kamu dari antikristus. mulutmu itu semuanya dusta, tak ada Kamulah kebenaran. antikristus yang tidak percaya Semuanya Allah dusta. datang sebagai manusia. Tak ada Kamulah kebenaran. antikristus yang tidak percaya Orang-orang Allah datang waras sebagai manusia. mendengarkan pernyataan Kamu yang kesaksian-kesaksian tidak waras. imanmu itu, Kamu yang pening tidak waras. dengarnya, pusing dengarnya. Kenapa? Karena Kamu tidak masuk tidak akal waras, ucapan kamu. kau itu. Kau mengatakan kau Kamu itu tidak tidak waras, menyembah kamu manusia. menganggap orang. Kau mengatakan itu Yesus manusia. Tapi diembel-embelin. Dia manusia yang tadinya adalah Tuhan yang dulu menjadi manusia. Giliran ditanya, siapa rupanya yang mengajarkan kau seperti itu? Apa jawabanmu? Malaikat. Terima juga Malaikat. itu. Malaikat Elizabeth. Berkata mengandung Roh Elizabeth. Kudus. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada. Loh, dia Ada kan Yesus. Tuhan. Nah, itu kesaksianmu kan? Itu kesaksianmu. Ada. Itu kesaksianmu Ada. sebagai antikristus. Bukan, Pasti kau malaikat bersaksi bukan. begitu. Alkitab Yesus- yang berkata, Alkitab Yesus yang berkata, aku kuminta. tidak pernah berkata, Alkitab Yesus yang kuminta. berkata. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada rupanya dia bersaksi begitu. Ada. Ini kata sebagai manusia yang berlaku manusia. Dia nggak pernah ada yang Nenekmu mengatakan, kiper. mana mungkin Yang dia mengaku kutanya Allah. ada rupanya Tapi Yesus tidak ada bersaksi di tempat. begitu. Ada. Semua nggak ada yang tak bersaksi. bersaksi. Gantian Carolina, gantian Carolina. Ada Banyak Yesus Kristen di sini, bersaksi Carolina. begitu. Kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia, ada rupanya. Ya, silakan Pak Jospen dulu, Pak Jospen. Sementara Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bersaksi dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Bisanya kau? Gak bisa kan? Itulah bukti kau Bisa. ini. Mana? Mana kesaksian Yesus kalau Bisa. dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana? Yesus itu datang sebagai manusia. Dia tidak mungkin berkata aku Allah. Dia mengaku anak Allah saja. Dia Itu kesaksian kau. Jangan kau cari-cari yang tidak ada. Jangan kau cari-cari yang yang tidak ada. kutanya bukan kesaksian Yesus itu kau datang sebagai sebagai manusia, dia tidak antikristus. akan mengaku aku Allah. Kalau Dan sebab aku tidak antikristus mungkin. bersaksi, Dia mengaku asbak anak Allah rokok pun saja, bisa dia jadi Tuhan kalau disalibkan. antikristus yang Dia bersaksi. mengaku anak Allah saja disalibkan. Saya minta saksian Yesus kalau dia itu adalah begu. Allah yang turun jadi manusia.
Di mana tertulis? Hah? Gila kau ini rupanya. Gila memang kau kan. Itulah gunanya kami ini datang di sini untuk mewaraskan kau. Antikristus itu kau. Sebab kau mempertahankan Yesus itu Tuhan, meskipun kau embel-embeli dia manusia. Tapi pada prakteknya kau itu menyembah dia. Itulah bukti kau itu begu. Engkau begu cuma, begu. Begitu sudah. Jadi kalau cuman modal begini bogono, jadi kau yang itu coba cungur, kau yang modal congor, itu tidak ada kesaksian Yesus demi kebenaran Tuhan. Di luar kesaksian Yesus itu dusta. Di luar kesaksian Yesus itu tertolak. Kalau Ibu Carolina mau bersaksi, silakan di gereja. Jangan kau bersaksi palsu di sini, jangan. Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Theos yang turun jadi manusia? Mana kesaksiannya? Ada? Banyak Kristen teman-teman. Carolina istirahat dulu Bunda Carolina. Silakan Kristen yang lain ada 4. Pak Jospen. Tidak ada kan? Gak ada. Gak ada. Mulut itu pengen kusoncok mulut itu. Nah. Masalah generasi. Begu kau cuma begu kau. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus. Kan sudah Iblis memang terbukti. pintar balik iblis. Kan sudah terbukti. Berarti dia antikristus. Carolina disuruh diam semuanya. Silakan Pak Jospen. Pak Jospen dibuka mionya. Yesus Allah. Semoga Ibu Carolina bisa sadar kalau selama ini Carolina ini antikristus. Tidak ada faedahnya yang mulut itu. Kamu tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kamu manusia. Itu tertulis di Bible. Tidak ada hakmu untuk menghakimi orang. Itu tertulis. Apa yang tertulis itu yang kuucapkan. Bukan urusanmu. Jangan putus asanya. Bukan urusanmu sama aku. Jangan putus asanya, jangan kayak orang Tidak ada stres. putus asa. Jadi kau lebih pintar dari Bibelmu rupanya. Bibelmu mengatakan begitu. Bibel mengatakan Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang Tahu. pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Tahu. Yesus datang sebagai manusia? tahu. Paulus Cuma mengatakan, begu mengatakan yang datang kepada aku memberikan Injil itu bukan manusia. Antikristus begu jadi cuma lah penyesat itu begu cuma lah penyesat itu begu cuma kebenaran itu memang pahit. begu Tapi mau cuma itu macam mana penyesat. lagi? Dia nggak percaya. Kebenaran itu harus disampaikan. Sepahit Kami apapun. percaya Allah datang sebagai manusia. Nah, itu ajaran penyesat. Allah yang menjadi penyesat tidak ada Kan- Alkitab menyatakan ada di Filipi 2:6 itu sesuai data. Ketahuan kan? Kamu Di nggak mute, percaya. di Itulah mute, kau. di mute Kau dulu, lah, itulah di kau. mute dulu. Aku suntik lagi otak kau yang kiri ya. Kau barusan mengatakan di mute. gantian Carolina. Kalau nggak Di tertib mute, saya di mute. turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Di kalau mute, nggak- di mute. Ya, Di tertib mute. dulu, tertib. Ku suntik lagi otak kau yang kiri. Kau bilang barusan Suntik otakmu pilih. Mengganggu sekali kau bah. Mumpung saya lagi semangat-semangat ini. Kau barusan mengatakan bahwa Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa rupanya yang mengarang cerita itu? Paulus. Berarti benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 barusan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus sebagai Paulus mengajarkan ajaran Paulus. Paulus sebagai Rasul Paulus mengajarkan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia katanya. Iya kan ya? Itu tuduhan dia. Tapi sebaliknya dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus.
Berarti Yesus datang sebagai manusia atau bukan sebagai manusia kepada Paulus? Datang sebagai bukan manusia. Antikristus. Antikristus. Kemana rupanya otak kau itu? Tertindis gabah satu karung rupanya. Otakmu yang songong. Otakmu yang songong. Tahu dengan ayat kami. Otakmu yang songong. Ya sudah, kalau begitu kau mundur selangkah, kau baca Galatia 1 nomor 1. Kau penyesat itu jangan kau beritakan Alkitab. Kubacakan pengakuan Paulus ya, biar kau itu tidak mengatakan aku yang ganteng ini pendusta. Kau buka Galatia 1, di situ jelas sekali. Kau bilang itu Kak Paulus, kau pakai kata Paulus. Supaya kau mengetahui, kau itu pengikut antikristus. Kubacakan Galatia 1, kau dengar. Dengar. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Apa rupanya dia bilang begitu? Sudah jelas-jelas dia mengatakan, aku Paulus seorang rasul bukan karena manusia, bukan manusia dan bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Kau dengarnya itu, kau bacanya itu, kau taunya itu. Tapi karena kau ini adalah karena Yesus Tuhan, memang bukan manusia. Itulah buktinya kau itu antikristus. Kau mengaku, kau mengatakan kau bukan antikristus, tapi kau mengatakan dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Antikristus itu yang tidak mengaku Yesus Tuhan, itu antikristus. Di mana tertulis begitu? Di mana tertulis? Di mana tertulis menyangkal ajaran Yesus? Yang menyangkal ajaran Yesus dan mengatakan Yesus tidak bisa. Tadi kau mengatakan antikristus itu yang tidak percaya itu Yesus Tuhan. Sementara dalilnya antikristus itu yang tidak percaya Yesus manusia. Memang kau ini penyesat. Penyesat memang kau ini. Kami percaya loh Allah itu datang sebagai manusia. Penyesat kau ini. Penyesat. Kristen itu percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi kan dia tetap Allah. Gimana otakmu? Allah itu di mana tertulis? Di mana tertulis kesaksian begitu? Itu tertulis di mana? Kau mengikuti kesaksian siapa dengan bunyi seperti itu? Dia mengandung Roh Kudus. Yesus mengatakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Dan dia adalah utusan Bapa. Sakit rupanya kau ini, kawan-kawan. Dibuat kita sakit ini, orang-orang begini. Data jelas di dalam Galatia 1. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya dia lagi pamer kalau dia itu adalah antikristus itu. Diam kau dulu. Jelaskan maksudnya. Silakan kau menjelaskan. Oke. Ku jelaskan maksudnya ya. Ya. Yesus datang sebagai manusia, maka dia berperilaku manusia. Paulus mengatakan bukan manusia. Dengar dulu. Carolina tertulis bukan datang sebagai manusia, Carolina. Bagaimana Allah itu disembah? Bagaimana bersikap sebagai manusia? Apa dia datang sebagai manusia? Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Temanku Nenggolan barusan menelpon mengatakan Carolina itu bertahan di dalam kebohongan. Belum selesai. Paulus mengatakan aku menegaskan. Dia mengatakan, aku menegaskan kepadamu. Aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Kurang apa lagi sudah? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kurang apa lagi sudah? Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Kurang apa lagi coba? Kau itu mau menutupi pengakuan antikristus ini dengan berpura-pura kau membantah dalil yang ada dalam kitabmu. Masih gak bisa dipercaya mulut wanita seperti kau? Tertulis di kitabmu begini, tapi kau mengatakan begitu. Masih bisa rupanya kau dipercaya.
Masih bisa kau dianggap orang waras kalau begitu. Dari timur sampai barat orang akan mendengarkan kau itu penipu, pembohong. Dalil mengatakan, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Jadi bertobat kau. Ku tanya samamu, yang mengajarkan Injil menurut Paulus kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Coba kau jawab. Yang mengajarkan Injil kepada Paulus, manusia atau bukan manusia? Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus, manusia atau bukan manusia? Coba kau buka itu. Kok celana pula? Kau buka mulutmu itu. Buka mulutmu. Kenapa pula Roh Kudus dia mengatakan Yesus? Lempar juga asbak rokok nanti kau. Yesus dan Paulus mengatakan dari Yesus, kau sebut pula Roh Kudus. Mau sampai mana kau berputar-putar? Kau kayak kentut dalam sarung, kau cium sendiri kentut kau, muter-muter kentut kau dalam sarung kau itu. Tunjukkan ayatnya nih. Kata Paulus, aku bukan Galatia 1 nomor 11. Kau baca itu. Berapa kali harus saya sampaikan? Dalil yang tertulis dalam kitabmu. Galatia 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan. Galatia 1-nya mengatakan di data nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan aku kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Mana Roh Kudus di situ? Ku lempar juga kau nanti. Ada juga Roh Kudus. Ada Roh Kudus juga berkata. Mana ini pengakuan? Pengakuan di dalam Galatia 1 nomor 11. Kau baca coba. Baca nomor 11-nya sampai nomor 12-nya. Kau baca. Dia mendapat ilham dari Roh Kudus. Kau baca kitabmu Galatia. Kau baca Galatia. Kau baca Galatia 1. Baca sendiri. Kau bacakan sama gue. Kalau telingamu sudah tidak bisa mendengar, coba kau pakai itu pusat untuk mendengar. Dengar. Sebab aku, dengarkan. Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Apa itu maksudnya? Kenapa? Apa salahnya kok kau? Berarti dia mengaku dia menerima kitabnya ini dari manusia atau bukan? Dikatakan Paulus. Kutanya samamu, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus manusia atau bukan? Memang kan Tuhan, dia kan Tuhan, dia Allah. Itulah makanya kau itu terciduk antikristus, pengikut Paulus. Barusan kau mengatakan hal yang sama. Ketika Paulus, lihat dulu. Ketika Yesus menemui Paulus, kan Yesus itu sudah naik ke sorga. Yang menemui Paulus kan dalam bentuk cahaya. Datang orang Yahudi ketika Yesus datang lahir melalui rahim ibunya, orang Yahudi semuanya mengakui manusia. Malaikat mengatakan manusia. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus, bro. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti satu-satunya tokoh agama yang didatangi sosok Yesus yang bukan manusia cuman Paulus. Berarti dialah antikristus itu. Antikristus ini menyesatkan banyak orang. Carolina ini salah satu antikristus. Jangan kau hakimi itu Paulus. Itu fakta, itu real. Itu real. Tertulis di dalam Bible. Itu tertulis di dalam Bible seperti itu. Saya tidak menghakimi. Itu tertulis. Gantian Carolina. Itu tertulis. Sekarang kesimpulan. Kayak gitu dia. Menurutnya kayak gitu nggak bisa bergantian. Aku tadi kita sudah kesimpulan. Habis ini kau bicara. Saya simpulkan. Carolina ini antikristus, penyembah manusia. Betul? Kau menyembah manusia, betul? Selesai belum? Ya, aku tanya sebagai penutup. Kau penyembah manusia, betul? Aku penyembah Yesus, Allah sang pencipta langit dan bumi. Antikristus, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaulah antikristus.
Nah, barusan kau mengatakan kau menyembah Tuhan. Ada ayatnya Yesus itu adalah, ada ayatnya. Kau mengatakan barusan. Kau mengatakan barusan. Kau yang mengucapkan barusan. Bukan saya yang memaksa mulutmu berbicara seperti itu. Bukan setan yang masuk ke dalam tubuhmu, tapi kau yang memasuki setan. Kau sendiri yang mengatakan dengan mulutmu barusan kau menyembah Tuhan yang adalah Yesus. Kau butuh kombantrin 1 kontainer. Sakit kau itu. Aduh. Apa rupanya yang lucu? Silakan Kristen yang lain dulu. Silakan, oke. Ya, silakan. Ketahuan kan? Ketahuan. Semakin hari semakin ketahuan. Sebab kenapa teman-teman? Tidaklah mungkin saudara Kristen kita ini mau mengaku kami Kristen ini penyembah manusia. Tidaklah mungkin. Maka sejatinya mereka menyembah Tuhan katanya. Artinya mulut mereka mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi hati kepercayaannya, imannya sejatinya Yesus itu Tuhan. Berarti antikristus. Begitu saudara-saudara. Betul. Kenapa Gurunda ngomongnya jadi begitu? Tadi saya pendidikan. Ada 40 anak didik tadi. Cuman saya sendiri orang Sulawesi. Semuanya orang Batak. Akhirnya aku lupa jalannya kembali ke Sulawesi Selatan. Aku merasa lahir di Tarutung. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau membahas antikristus, bagus, nyanyi materi bagus. Tapi begini, kalau saudara-saudaraku menemukan sebuah data di dalam Bible atau di dalam Al-Quran, taruhlah itu 1 ayat, 2 ayat yang mengatakan kami Islam ini antikristus. Mari kita bahas, kita buktikan siapa yang antikristus. Kan begitu. Silakan Jerry Kristen. Jerry Kristen. Ya, Kristen Jerry. Ya, silakan. Ya. Kami tanya ke cuma dengan teman-teman Muslim. Ya, silakan. Ya. Teman-teman yang di bawah menonton jangan spam ya, jangan spam komentar yang waduh nggak Ya. nggak elok, yang nggak elok jangan nyepam. Bantu tete layar dulu teman-teman yuk. Posting ulang, serta posting ulang. Bantu tete layar. Oke, Bang. Ya. Siapa yang mau ngomong duluan ini? Siapa yang mau bicara duluan? Jerry silakan. Ya. Jerry, Sahabat Dharma Wulung, syukran. Judul di atas siapa yang antikristus, saya bertanya untuk teman-teman Muslim. Antara Nabi Isa yang teman-teman percaya sebagai Nabi di dalam Al-Quran dengan Yesus itu berbeda atau sama? Jadi gini, saudara Jerry, Al-Quran datang itu menegur sebuah agama yang mana agama itu mengajarkan utusan Tuhan Tidak Bang. adalah Tuhan. Tunggu dulu, saya jelaskan. Nanti poinnya akan jawab dapat. saja. Berarti Nabi Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama atau Berarti Nabi Isa yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena kalian menerima pengajaran tentang Yesus dari orang-orang yang hanya mencatat tentang cerita-cerita yang muncul di tengah Bani Israel terkait dengan Nabi Isa, dengan ibunya dan umatnya. Penulis kitab saudara itu bukan saksi. Mereka hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang, cerita rakyat terkait dengan Nabi Isa. Lalu mereka bukukan dalam bahasa Yunani. Sehingga ditambahi kata us di belakangnya.
Harusnya iso. Oke Bang Joma. Jadi tambah us jadi isos. Iya, oke. Saya terima apa yang mau disampaikan oleh Bang Joma tercerah. Iya. Tapi yang pertanyaan saya simpel. Iya. Ada yang sama berarti. Gimana? Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang sama. Cuman namanya yang beda. Iya, Sesuai dengan betul sekali. Pribadi yang sama yang diceritakan diceritakan ulang. Diceritakan kau beda tuh. Oke Bang Joma, berarti sama ya. Ini kita Ya. sepakat bahwa menurut Ya. Bang Joma Ya. Yesus dan Nabi Isa adalah Iya, pribadi yang sama. betul. Terus, Pertanyaan saya kedua, iya Bang. kalau pribadi yang sama, tapi kok Bang Juma kok bisa menghujat Yesus? Apakah Gimana? itu tidak salah menurut? Gimana kawan? Gimana? Kenapa antara Nabi Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, tetapi di satu sisi Bang Juma terkadang menghujat Yesus? Oh, itu disebabkan karena Apakah itu tidak salah? tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Quran. Nggak salah. Di dalam Nggak salah. Al-Quran dikatakan- Nggak salah gini, Bang. Nabi- Izinkan saya menjawab. Lanjut Bang. Ya, jadi gini. Biar Anda bertanya, silakan. Jadi gini. Ketika Anda menemukan saya menurut penilaian saudara saya menghujat Yesus. Ingat, Al-Quran datang mengajarkan kepada kami bahwa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang kufur ingkar kepada Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menjerat Nabi Isa agar dapat dibunuh dan disalibkan. Tetapi karena kemungkaran mereka, kesesatan mereka membuat makar, maka pencipta langit dan bumi mengutuk mereka dengan dibalas makar mereka itu. Apa yang terjadi? Mereka dibalas oleh pencipta. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ahli kitab ingin menipu dengan mengatakan yang kami Isa ini adalah wajib kemudian dibunuh dengan tipuan-tipuan kesaksian palsu mereka, Allah membalas tipuan mereka sehingga yang mereka salib itu mereka sangka Nabi Isa padahal bukan. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Coba Anda baca dalil saudara. Benar tidak orang Farisi mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, ingin mencelakai Yesus dengan cara-cara tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Betul nggak? Pencipta langit dan bumi membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang dahsyat. Makanya pencatat-pencatat Bible menuliskan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Namun mereka membocorkan sendiri. Apa itu? Coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal rupa lain? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal bukan Yesus? Kan jelas. Oke Bang. Sekarang pemikiran Abang, pemahaman Abang seperti apa berkaitan dengan Alkitab, saya tidak bisa membantah sekarang. Tetapi yang saya mau sampaikan, kalau memang Abang mengakui bahwa antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, berarti mulai detik ini Abang dan pemuja-pemuja Abang yang ada sekian 5.000 lebih yang nonton saat ini, mulai detik ini berhenti untuk menghujat Yesus. Karena Yesus adalah nabi kamu juga. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bang Juma tadi. Saudaraku, memang kami tidak boleh menghujat Yesus. Tapi di ranah diskusi, ribuan di bawah mulai detik ini berhenti karena itu dosa. Tapi di ranah diskusi abangku, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya memakai namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus.
Berarti Oke. menurut Yesus, sabar. Menurut Yesus ada penyesat yang muncul kemudian memakai nama Yesus Kristus. Jadi kalau umat Islam menegaskan tentang Yesus Kristus yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu, kami tidak sedang membahas Isa, Yesus anak Maria. Kami sedang membahas penyesat yang sedang memakai nama Yesus untuk menyesatkan pengikutnya sendiri. Jadi yang Anda sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus. Begitu Iya, saudaraku. tapi kan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah tadi kita sudah komit di awal tadi. Anda belum paham juga, Ruben. Yesus, Paham bang, saya paham bang. ada berapa Yesus di dalam kitab saudara? Itu dulu. Satu. 2 bang minimal. Yesus anak Maria yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan Yesus palsu yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu Yesus palsu. Itu siapa? Yang kalian sembah Palsu yang itu keluar siapa? dari kubur, abangku. Itu palsu itu. Terus yang asli yang mana? Yang asli yang terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Itu tertulis di dalam Alkitab itu di kitab Bible. apa itu bang? Di Bible Ya, tertulis. Bible. Ya. Ya. Yesus terangkat sebelum bangkit dari kubur itu di Bible dapat di kitab apa itu? Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69, 68, 69. Apa baca? Yang disalib itu bukan anak Maria. Yang disalib itu orang lain. Kalau bisa abang host bisa tunjukkan di layar kita lihat sama-sama. Silakan Anda baca di data nomor 69-nya. Ketika di 68 dikatakan begini saat dia dihakimi, Bang. Apa katanya? Coba Anda baca. Teman-teman baca, mungkin baca. Kalau saya Oke, saya baca ya. Dikatakan kepada Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus, berkata kepada orang yang disalib, orang yang disidang untuk disalib, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat masih bertanya seperti itu? Alasannya karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab orang tersebut, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? aduh. Ayo Bang. Yang disidang ini siapa? Dari segi mana abang mengatakan bahwa yang berhadapan dengan Pilatus itu bukan Yesus? Yang berhadapan ini menjawab, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, udah di langit. Dia yang berkata begitu, yang disalib itu yang berkata. Yesus adalah Tuhan dan sebelum mati pun dia berkuasa. Dan dia Antikristus. Antikristus. sebenarnya yang antikristus adalah abang. Antikristus yang mengatakan Yesus itu Abang Tuhan. sudah mengakui Coba. bahwa Yesus- Saudaraku. Dari aspek iman Anda utuh sebagai seorang Kristiani. Anda menemukan Yesus itu sebagai Tuhan. Mau pinter Sabar, satu saudaraku. kata di dalam ayat itu untuk menjadikan bahwa Saudara, Sabar ini dulu. ini kalau Anda memberikan saya ruang 10 tahun, 10 tahun saya nonstop menguraikan bukti-bukti yang disalib itu bukan Yesus. Ini saya baru bicara 2 menit, Anda sudah menarik kesimpulan. Terlalu ejakulasi dini abangku. Sekarang begini pernyataan gimana? kita ketemu bang. Gimana ceritanya? Jelas-jelas kok Yesus yang mengatakan dirinya sendiri tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya, betul?
Begini bang, abang pelintir ayat tadi yang abang katanya bukan Yesus yang asli. Kalau memang Mulai bukan Yesus sekarang, asli, sekarang begini. Yesus yang asli, kenapa Sekarang dia begini. Sekarang Salah, begini. Bang. Saya bertanya kepada saudara nih secara utuh, sebagai seorang Kristiani secara utuh nih iman saudara. Pekerjaan Yesus ketika dia di bumi atau pekerjaan Yesus ketika dia di langit yang menyebabkan Anda menganggapnya Tuhan? Coba jawab saya. Pekerjaan Yesus yang mana yang menghantarkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan? Jawab saya, Bang. ketika masih di bumi. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda bukan antikristus, abangku, Ya. Yesus ketika di bumi, dia mau salto-salto dari Papua sampai ke Amerika, atau dia berenang dari Samudra Pasifik sampai kepada sungai Jeneberang di Makassar, tidak akan Anda lantik dia menjadi Tuhan kalau Anda bukan antikristus. Yesus tidak Kenapa? pernah dilantik, Bang. Makanya kenapa Anda tuhankan? Karena Begini, Bang. Pertanyaan Kenapa saya. dituhankan? Kita bukan logika, Bang. enggak, iya, ini sudah logika. Kenapa Anda tuhankan? Apa yang menyebabkan Anda menuhankan dia? Pekerjaan yang mana yang membuat Anda menuhankan dia? Pekerjaan di dunia? Bukankah dia datang sebagai manusia? Antikristus yang tidak menolaknya. Berarti ketika dia sebagai manusia yang menjadikan Anda menuhankan, Anda terciduk antikristus. Sekarang tentu Anda malu mengatakan karena pekerjaannya di bumi ini yang menyebabkan aku menuhankan. Salah dulu, nanti Anda boleh bicara 2 jam. Nanti Anda sudah bicara 2 jam habis ini. Artinya Anda harusnya malu ketika masih pekerjaannya sebagai manusia yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Berarti dia yang datang sebagai manusia Anda lantik menjadi Tuhan. Pertanyaan saya sekarang nih, kesempatan Anda untuk lolos dari sini. Tidaklah mungkin Anda menuhankan Yesus hanya karena dia melakukan mukjizat di bumi. Karena setiap kali dia bermukjizat, itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Tolong tunjukkan. Iman Anda secara utuh menjadikan dia Tuhan itu karena pekerjaan Yesus yang mana selain yang di bumi. Silakan. Apa, Bang? Jangan dibantah ya, Bang. Oke. Orang Kristen, termasuk saya, percaya Yesus bukan ketika pekerjaan menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kita percaya Yesus karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa akan ada Mesias. Mesias apa, Bang? Tuhan atau manusia? Apa, Bang? Saudaraku, Makanya saya bilang begini. saya ulang lagi. Semua pekerjaan Yesus di bumi, Tadi saya mau menyela pertanyaan abang. semua pekerjaan Yesus di bumi adalah pekerjaan sebagai manusia. Menyela. Kalau Anda menjadikan dia Tuhan karena pekerjaannya sebagai manusia, maka Anda terciduk sebagai Untuk saya antikristus. jelaskan. Anda masih membawa Anda mujizat. dan teman-teman Anda. Ketika Yesus bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Kalau hanya dasar itu Anda menuhankan dia, berarti Anda terciduk antikristus. Sekarang, tolong berikan sisi. Wow. Kesempatan ini. Wow. Sekarang tolong jelaskan kepada saya sisi mana dari Yesus selain di bumi ketika dia hidup yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Silakan. Dipotong dulu. Saya katakan kalau hanya mujizatnya, Bang, itu mujizat sebagai manusia. Kalau Anda menuhankan dia sebagai manusia pada saat dia bermujizat itu, Anda antikristus. Saya percaya dia bukan karena. Oke. Kalau begitu, kasih sisi mana? Jangan sisi kemanusiaannya, jangan sisi hidupnya di bumi karena dia hidup sebagai manusia. Sisi mana yang membuat Anda menuhankan dia? Silakan. Oke. Di dalam tubuh Yesus yang adalah manusia itu berdiam roh Allah itu.
Hancur sudah. Jujur aja dari mana? Anda baca kitab Zakaria 12 nomor 1, Saya seluruh roh menjelaskan yang ada pada lain diri lagi. manusia itu adalah Tidak roh bisa Tuhan. dipotong, Bang Juma. Keluaran 6 belum sampai 1 menit seluruh roh yang ada di dalam tubuh juga. manusia itu adalah roh Tuhan. Abang takut? Hancur. Takut saya jelaskan. Dan 5 Saudara, saya sudah mengatakan, dengarkan, makanya pahami. Ya, Pahami, saya Bang. juga punya hak untuk mencerahkan pikiran. Saudaraku, saudara, ketika Yesus di bumi, dia manusia. Kalau hanya gara-gara itu Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak sisi kemanusiaannya. Mulai dari lahirnya Yesus, sabar. Mulai dari lahirnya Yesus, Bang. Sabar, abangku dengar dulu supaya nyambung. Kau itu ngotot tapi tidak nyambung. Mulai dari Yesus itu lahir, keluar. Dengar dulu supaya nyambung. Sudah Kristen ngotot lagi. Mulai dari Yesus keluar dari rahim Maria, Bang, sampai dia terangkat ke langit, Bang, itu sisi manusia Yesus. Tidak ada alasan untuk menuhankan dia di situ. Nah, intinya di sini sekarang dari aspek mana lagi sampai Anda menolak Nabi Isa adalah pribadi. Payah kalau kita ngajak binatang mau cerdas, Anda dibawa aja dong. Abang dibawa. Salah saya kalau saya menganggap Anda manusia, ternyata Anda hewan. Inilah susahnya kalau kita diskusi sama manusia, sama binatang berwujud manusia. Kita mau ngajak dia menjadi manusia tapi nggak bisa. Tetap aja jadi binatang dia kan, kayak monyet. Monyet dinasihatin, diajarin, diceramai, didakwai, diberikan kemudian masukan, nggak nyambung, otaknya bebal gitu nih. Yesus itu datang ke bumi ini manusia, tuyul. Lalu alasan apa yang menyebabkan Anda menolak sisi kemanusiaannya? Sementara dalil kitab Anda sendiri mengatakan, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia. Ketika Yesus di bumi bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Maka tolong jelaskan ke kami, dari sisi mana sampai Anda menolak kemanusiaan Yesus? Dari sisi mananya? Silakan. Ya, selamat malam. Malam sudah. Ya. Terima Kalau kasih. mau diskusi yang yang tertib ya, pakai data. Silakan. Malaikat bilang dia Tuhan. Nenek Mutiara ini, waduh, yang ini yang dibesarkan, hormati teman Kristen Anda yang di atas dulu ya. Ganti ya. Bang Billy, selamat malam. Bang Billy kok gak kelihatan di saya? Shalom, selamat malam Akhi Zuma dan teman-teman yang lain. Iya, Akhi. Coba open cam sebentar aja Bang Billy. Hitam di layar saya Bang Billy. Oke. Ada Bang Billy. Masya Allah. Iya, sudah Bang Billy. Sudah kelihatan. Ganteng kali, Masya Allah. Dongo pa lagi ri. Salah. Tosila dia tosila dia nak kasih bimbingi supaya dingi sehat. Dia gagangnya na pasal ini jangan. Ayo saudara Yoso, antikristus itu adalah Paulus. Sebagaimana pengakuan dia di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus diakuinya datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah penyesatnya. Silakan.
Berarti malaikat itu dajjal. Malaikat tidak pernah mengatakan kalau Yesus itu Elohim. Dia Tuhan. Tuan, kurios. Iya. Tuan. Iya, betul yang kau bilang itu. Iya, manusia dong, berarti kurios dia. Berarti Yesus itu malaikat firman mengatakan kurios. berarti malaikat mengatakan dia manusia. Siapa yang menggenapi kita para nabi? Nabimu? Hah? Menggenapi Yang apa menggenapi maksudnya? kita para nabi itu siapa? Nabi Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa? Dia datang ke dunia itu untuk menggenapi kita para nabi. Menggenapi gimana? Menggenapi gimana maksudnya? Hah, dengan cara ditombak gitu pengenapannya. Belajar lagi. Jangan tendensius, jangan emosi. Ya, kita sedang mengkaji antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Itulah penyesat. Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Lalu Injil siapa? Injil Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang sebagai bukan manusia. Antikristus dia. Silakan Bang. Silakan Yoyo. Paulus itu Paulus antikristus. Ya, selamat malam Bang Cuma. Malam juga Bang. Silakan Bang Yoyo. Memang otan-otan ini pada botol semua ini. Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Nah, Dia punya Allah. Dia punya Bapa. Sampai kematian terakhir pun dia menyebut kata Bapa. berarti beliau bertuhan kan? Dia bukan Tuhan. Datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Iya, sama seperti kita. Ke bumi juga sebagai manusia. Betul, Cuma konsep di Kristen itu ada Tritunggal Trinitas itu, Bang. Nah, apakah itu kesaksian Yesus, Bang? Yang gimana? Kan kalau Yesus yang bersaksi, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kalau dia hanya bersaksi sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yohanes 5 nomor 31. Nah, kesaksian tentang Tritunggal ini apakah kesaksian Yesus? Bahwa pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi. Menurut Alkitab seperti itu, Bang. Iya, yang menurut Yesus maksudku, Bang. Yesus utusan, Bang. Iya, maksud saya konsep bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Itu apakah melalui kesaksian Yesus juga? Yesus utusan Carolina. Waduh. Sudah, itu kan Yesus utusan. Sudah saya jawab. Iya, dan Yesus tidak pernah bersaksi tentang Tritunggal, abangku. Tritunggal kan imannya orang Kristen, Bang. Nah, berarti kesaksian Kristen itu tidaklah benar. Carolina ini memang antikristus, abangku, jadi dimaklumi aja. Diam kau, Oke. bukan kau yang ngatok. Ini serba salah ya. Ya, saya sudah fair kan, Yesus utusan. Datang ke manusia sebagai manusia, ya kan? Yesus manusia, udah oke. Nah sekarang kenanya di Tritunggal. Dan itu iman umat Kristen memang. Kalau lu kalau ngomong kayak gitu kamu bukan Kristen loh. Alhamdulillah masih Kristen, Bang. Yo, pakai alhamdulillah lagi. Memangnya salah. Emangnya gak boleh. Alhamdulillah.
Itu pujian kepada Allah abangku. Tuhan bang, bukan Allah, Tuhan. Nah inilah kalau agama tidak memiliki jati diri. Loh, Kristen Arab kan juga banyak bang. Iya, Setiap terus? hari mengucapkan Alhamdulillah, Bismillah. Iya terus? Nah, ya kan nggak apa-apa kan? Saya Nggak bilang. bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya nggak boleh. Oh berarti itu bahasanya orang Muslim, bukan Iya, orang Arab. karena Allah itu kan sembahan kami. Apakah kalian menyembah Allah? Loh, Allah bang. Allah apa Allah? Allah apa dalam bahasa Arab itu Allah itu apa? Coba di searching. Coba Orang searching. Arab Loh, ini loh pakai ketawa gini loh saya enggak. Saya kepingin diskusi yang santai, ya kan yang Iya, damai. Ini Allah ditonton itu 7.000 orang lebih loh bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Sama seperti Hasem itu sembahannya orang Yahudi. Kalian Kristen kalau bersama dengan Yahudi kalian ngaku Hasem. Bersama umat Islam kalian mengaku coba searching Allah. Bang Suma. Sekarang kalau kalian Di bersama dengan Arab, Yunani Theos Kristen mengaku Arab juga. itu menyebutkan kata itu apa enggak? Saudaraku, mau Kristen Arab menyebut itu udah salah. Astagfirullahaladzim. Salahnya ya Allah, di ya mana Allah. bang? Salahnya karena orang Kristen tidak menyembah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalian ini saudaraku, jangan bangga karena orang Arab, Kristen Arab menggunakan itu. Anda mengatakan itu sudah betul. Orang Kristen dari pabriknya memang sudah diajarkan untuk menipu. Saya nggak menyebutkan itu betul. Ya, makanya saya katakan itu salah. Kenapa Anda keberatan? Coba di searching. Orang Arab Saya mengatakan saya mengatakan tiap orang harinya itu Kristen. menyebutkan Alhamdulillah, Bismillah, nggak coba di searching. Saya mengatakan kepada saudara, orang Arab Kristen menggunakan Alhamdulillah itu udah salah, udah keliru, itu sesat. Karena dia mengingkari Allah. Kalimat-kalimat seperti itu Kristen gunakan itu untuk nipu, bukan untuk bukan untuk benar-benar melampiaskan imannya, enggak. Itu sekedar untuk kamuflase aja untuk menipu lawan. Ya udah. Ya. Itu bukan KBBI ya, KBBI. Allah merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Islam. KBBI loh itu standar berbahasa yang benar. Oke. Jadi Kristen ini memang nggak percaya diri ya bangku menggunakan Theos. Iya. Karena Theos itu dewanya orang Roma Yunani. Kalau itu berarti saya bertanya bang ya. Makanya kenapa agama Kristen ini tidak bisa berkembang di tempat kelahiran para nabi? Karena orang Kristen ini penyembah dewa. Bukan penyembah pencipta langit dan bumi abangku. Ya, Kalau betul. Anda mau bukti akurat silakan Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. 23 endingnya tuh. Kalau Bahwa di Paulus ada nggak nama-nama Tuhan seperti Zeus, apa yang lain-lain itu? Mungkin ada. Gimana akhi? Kalau di Al-Quran ada nggak narasi nama Tuhan lain misalnya Zeus atau Oh apa nggak ada, gitu? nggak ada akhi. Al-Quran gitu. hanya mengatakan selain Allah yang mereka sembah adalah inaza, iblis. Kalau di Bible ada tuh, ada nggak? Zeus. Kalau di sana Theos, semuanya Theos bang. Akhi, Oh, Zeus ada nggak Zeus? nggak ada. Dewa-dewa terakhir Kecuali Hermes dengan Zeus, Hermes, iya betul, ada itu Zeus Mana dengan itu? Hermes. Ada di dalam Kisah Para Rasul 14. Oh, kitab ada dewa-dewanya tuh. Nah, ini pakarnya ini, Bang Goto ini. Ini pakarnya tuh, buka kamera tuh. Beliau pakar sejarah Bible. Oke, boleh giliran saya. Silakan Bang Goto, ada pertanyaan akhi kita, sahabat kita. Oke, Bang Cuma. Saya kalau gitu bertanya, Tuhan itu universal enggak, Bang? Yes, Tuhan yang benar itu adalah betul. Tuhan itu universal, ahad, satu untuk semua, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Mutlak absolut. Mas Saud ya. Bang Yosuf, mungkin saya izin masuk dulu Bang Yosuf, Bang Hos. Kita kajian sejarah sedikit ya, supaya Ya, kita tahu silakan. sebenarnya mereka ini ajaran apa ya. Mungkin boleh dibesarkan dulu sedikit Bang Hos. Silakan host. yang teratur ya, saya sambil
Dibesarkan Bang Billy gak kelihatan. Oke. Saya buang sampah-sampah dulu. Silakan. Jangan ada yang mau hujat. Oke, kita kajian ya 5-10 menit. Jadi tadi itu kan Bang Suma membahas ya, apakah Paulus ini mengajarkan Injil dari manusia atau bukan manusia. Nah, ini hal yang paling fundamental yang perlu Anda ketahui bersama ya. Sebenarnya sudah saya angkat tempo hari, tapi saya akan memperjelas. Jadi begini kawan-kawan ya, kata Tuhan atau Raja yang disematkan kepada Yesus dari tahun 273 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani ya pada masa itu memberikan kepada kata Tuhan ya, menyematkan kata Tuhan atau Raja kepada satu sosok yang tidak sama sekali mempunyai kerajaan. Jadi kalau abang lihat narasi Yesus ya, itu Yesus disebut sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai Raja, tapi tidak punya kerajaan. Sebenarnya ini hanya mengadopsi ajaran pagan. Oke, yang dibawa rekamnya. Kalau saya edukasi rekam bang, karena pengetahuan saya ini saya jamin Anda tidak akan dapat sekalipun Anda sekolah STT tingkat Magister 2 atau tingkat S2 ya, di atas strata 1. Jadi begini, saya ulang, kata Tuhan dan Raja yang disematkan kepada Yesus sebenarnya ini adalah turunan ajaran pagan ya, disematkan untuk dewa orang Celtic yang bernama dewa Yesus. Makanya Yesus dulu tuh dipanggil dengan sebutan Yesus ya. Jadi tahun 273 Masehi bangsa Celtic itu menginvasi Balkan, lalu masuk merambah wilayah Anatolia Tengah ya. Nah, di wilayah Anatolia Tengah ya, bersebelahan dengan provinsi Arkan, itu ada kota yang diberi nama Galatia. Makanya kalau abang baca surat Paulus ya ke jemaat Galatia ya, ini satu-satunya surat yang mengatakan bahwa orang yang terkutuk tergantung di kayu salib, yang disematkan kepada Yesus, yang disebut sebagai Tuhan dan Raja, yang tidak punya pemerintahan. Jadi ada 3 suku bangsa Celt ya, atau bangsa Celtic ya. Itu yang pertama suku Tirigogases, yang kedua itu Tromoli dan Tolitobogi ya. Jadi ketiga suku ini masuk dengan 2 faksi besarnya menginvasi ya kota Anatolia Tengah, Turki ya. Lalu disebutlah ya kota Galatia. Jadi kota Galatia ini wilayah Galia. Nah, begitu kira-kira. Ya, jadi kawan-kawan, ya ajaran Paulus ketika masuk dalam wilayah kota Galatia, Paulus ini menggunakan adat dan budaya orang-orang Galatia yang memang menyembah 3 dewa. Yang saya singgung tempo hari ya. 3 dewa ini yang pertama itu bernama Theotages, yang kedua adalah Tiranis, yang ketiga adalah Dewa Yesus. Yang dimaksud di Galatia 3:13 itu sebenarnya pengorbanan Jadi 3 dewa ini memang dari kelompok druid atau penderita druid. Jadi kata penebus dosa, penebus salah, ya kata Tuhan, kata Raja, ini sebenarnya diambil dari bangsa Celtic, kawan-kawan ya. Jadi mereka ini mengadopsi ajaran pagan dari bangsa Celtic, Celt ya. Makanya tertolak secara otomatis ajaran mereka di tanah kelahiran para nabi, karena orang-orang dalam budaya Israel, budaya Arab sangat mengerti pada masa itu, pada masa bangsa Celtic menginvasi Galia yang akhirnya
bangsa Galia menginvasi Balkan lalu masuk ke Anatolia Tengah, Turki, mengerti bahwa bangsa Galia ini sebenarnya adalah bangsa penyembah para dewa. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kata Tuan dan Raja yang disematkan kepada Yesus, ya, yang seharusnya kata Tuan dan Raja itu disematkan untuk orang yang punya kerajaan, ya, oleh orang-orang Yunani, disematkan kepada bangsa Galia atau orang Galia, bangsa Celtic yang ketiga suku tadi yang saya sebutkan tadi, ya, untuk ya menyembah dewa mereka yang bernama Yesus. Jadi Paulus masuk ke kota Galatia itu menyampaikan ajaran Injil yang katanya diterima dari bukan manusia, itu menggunakan adat budaya kota Galatia. Ya, jadi Galatia 3:13 sebenarnya itu adalah Kristus lain atau Yesus lain yang bukan ada pada gospel. Ya, saya ulang, di Galatia 3:13 itu adalah Kristus yang ditujukan kepada seorang dewa yang bernama Yesus, ya, yang akhirnya menjadi Yesus. Itu Paulus mengadopsi adat budaya orang Galatia. Jadi sederet tokoh yang terlibat dari tokoh druid, di mana pengorbanan darah, kawan-kawan, pengorbanan darah dilakukan untuk menebus kesalahan bangsa Celtic. Inilah yang diadopsi oleh Paulus dalam Galatia 3:13 mengatasnamakan hukum Taurat. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ya, bahwa ajaran mereka memang tidak bisa diterima di tanah Arab. Kenapa? Karena orang-orang di tanah Arab dan tanah Israel mengerti betul siapa ini bangsa Celtic, suku Kelt, orang-orang Galia yang masuk menginvasi Turki di masa itu, di mana adat dan budayanya diasimilasi oleh orang Galia, lalu digunakan oleh Paulus untuk menyebarkan ajaran-ajaran barunya. Makanya Paulus, ya, kalau abang baca surat Galatia itu ditulis tahun 48, 2 tahun sebelum sidang Yerusalem, ya, polemikkan oleh Petrus, Yohanes dan yang lain. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes tahu bahwa surat Galatia ini ditulis mengikuti budaya bangsa Celtic atau budaya dewa Yesus, di mana dilakukan pengorbanan darah di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Ya, direkam kawan-kawannya, karena apa? Kalau Bang Gorto kasih kajian, ya, ini jarang ada ditampilkan di diskusi-diskusi karena semuanya menyangkut rahasia Kristen. Dari 2 tahun lalu saya selalu mengedukasi Anda bahwa sebenarnya ajaran Yesus dan Paulus berbeda 180 derajat, karena yang satu mengajarkan Injil yang di bawah atau terusan dari ajaran para nabi menggenapi hukum Taurat, yang satu mengajarkan ajaran pagan melalui adat dan budaya lalu disampaikan mengatasnamakan Injil. Itu mungkin sedikit dari saya supaya saya tidak mengganggu saya tidak mengganggu alur diskusi, ya. Saya sampaikan sejarah kepada Anda untuk membuka mata kalian, sebenarnya ajaran yang kalian anut itu salah. Kenapa seperti itu? Karena Paulus sendiri, ya, tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakannya ke seluruh dunia. Klik aja di Google kalau masih kurang percaya. Sekali lagi, tidak ada bukti sejarah yang mengatakan Paulus menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Paulus hanya menulis itu untuk mencari pengikut di kota-kota di mana surat ke-13 suratnya itu disampaikan secara jelas, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan yang lain-lain. Jadi kalau Anda mengimani surat Paulus, Anda salah besar, karena Paulus sendiri tidak pernah menyuruh kalian mengimani surat-suratnya, memberitakannya ke seluruh dunia. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, supaya tidak terlalu panjang, ya. Yang jelas itulah sedikit sejarah, ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apanya. Yang jelas itulah sedikit sejarah, ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apanya. Yang jelas itulah sedikit sejarah. Ya. Oke, mungkin suara-suara didengarkan, ya, ada makanya ada ajaran makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu. Ya, padahal itu bangsa Celtic, Bang. Bangsa Celtic. Itu nggak ada di dalam, di Musa nggak pernah ajarin begitu, Musa, ya, dari dulu. Bang Zuma, saya belum selesai bertanya tadi. Ya, begitu, ya. Jadi surat Galatia itu, Bang, itu yang terusan dari Yohanes 6 ayat 54, 53, 54 itu semua ajaran bangsa Celtic.
Jadi penempatan Tuhan dan Raja itu disematkan kepada Dewa Yesus yang akhirnya menjadi Yesus, seorang yang tidak punya pemerintahan tapi diakui sebagai dewa tertinggi suku orang-orang Galia. Begitu mungkin. Silakan lanjut, silakan. Katanya lambang pemerintahan ada di bahunya. Malam Bang Juma. Saya belum. Iya bang, Masya Allah luar biasa ilmunya Bang Gote ini memang. Gantian. Bisa membuat rambutnya Carolina jadi lurus. Bang Juma izin dulu Bang. Gimana? Bang Juma. Bang Juma izin dulu bentar. Ini ada yang mau ngomong dari luar, ada yang mendengarkan. Bang Goto nih mau ngasih tanggapan, boleh ya Bang Juma sebentar ya? Boleh. Iya silakan. Saya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo habis ini Bang Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi. Abang Sumai bagaimana kabar? Lama banget gua nggak. Baik akhi. Tadi aku nonton video antum. Iya, saya lagi di jalan. Terus katanya saya dapat telepon di room sedang ada yang menjelaskan tentang gaul, tentang Anatolia, tentang Paulus di Galatia, tentang Tars, tentang ISIS. Salam dari Kainama dan para tua-tua di sini, itu betul urut-urutan sejarahnya. Mantap. Syukran katsiran. Allah balas semua kebaikannya semuanya. Sehat selalu. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top itu. Mantap abang siapa itu? Waalaikumsalam. Tepat sekali. Abang Goto, Anda pengetahuan historikalnya top. Mantap. Syukran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Bang Juma. Siap. Ya. Dengarkan itu Mbak Carolina. Tadi Anda kan bilang Tuhan itu universal. Sabar Bang, Bu Carolina mau ngamuk dulu sebentar. Jangan cuma congor. Ya, sejarah-sejarah itu. Ini ada catatan. Di luar orang Kristen juga ada sejarah temuan tentang Yesus. Ya. Jadi jangan kau cuma congor asumsimu dan pengarah-pengarahanmu secara pribadi. Carolina, kamu manusia. Saya izin bertanya. Iya bang, lanjut bang. Iya. Kalau betul memang Tuhan itu universal Bang Juma ya. Ini Bu Carolina mungkin dalam kehidupan sehari-harinya nggak pernah happy kali, marah melulu kali ya. Kenapa ya? Saya diizinkan ngomong nggak? Bukan marah, suara saya orang Batak memang kayak gitu suaranya. Samanya kita kalau begitu. Ya, saya lanjut Siapa tadi yang ceritakan tentang Tuhan Yesus, dewa? Oh jangan cuma congor lah. Ya, sudah sesuai data. Aduh, ini gimana ini? Silakan bang. Bang Yoyo silakan bang. Siap. Jadi kalau memang Tuhan itu universal, berarti kan Tuhannya seluruh makhluk hidup di ciptaannya di dunia ini, betul enggak? Iya, betul bang, betul. Tuhannya manusia, Tuhannya hewan, Tuhannya tumbuhan, betul enggak? Betul. Berarti kalau Tuhan itu universal, yang saya tanyakan, boleh enggak dalam keuniversalannya itu saya itu berdoa, beribadah menurut bahasa saya sendiri? Boleh. Adat istiadat saya sendiri? Boleh bang, boleh. Boleh. Iya, silakan aja. Silakan aja bang. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Anda atau Rasul Anda, silakan aja. Yang penting merujuk kepada Tuhan yang bang. Ya kan banyak sembahan-sembahan agama-agama kita ini kan masing-masing punya sembahan kan? Boleh enggak? Dan tidak semua sembahan itu betul. Hanya ada satu sembahan yang benar, yaitu hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, itu namanya siapa bang? Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana bang? Bukan Tuhan. Itu Tuhan. Nama Tuhan kami Allah.
Nama Tuhan Anda siapa? Kalau aku kan suruh sholat, suruh beribadah, Iya, ya kan? Menurut Iya. bahasa Arab. iya. Karena kami mencontoh Nabi kami ya, Bangku. Kami kan pengikut beliau, kami meneladani beliau. Berarti gak universal, Bang? Kenapa bisa enggak universal? Justru universal itu. Loh, enggak, kalau kita pakai bahasa Prancis, bisa enggak? Ah, berarti ajaran Yesus hanya untuk Yahudi. Oh, enggak. Nah, kenapa ajaran sabar Bang, sabar. Kenapa ajaran Yesus tidak sampai kepada Prancis? Tidak sampai, ajaran Yesus hanya untuk orang Aramaik, orang penutur bahasa Aram. Karena ajarannya nggak sampai ke dunia lain, ke bumi lain. Agama Kristen ini Berarti nggak universal lah, Bangku. saja. Coba Anda searching. Kalau universal itu artinya ajaran yang diterima Nabi itu berlaku untuk seluruh bangsa. Faktanya Yesus menggunakan bahasa Aramaik ketika ngajar, dan ternyata ajarannya itu nggak sampai ke bangsa lain, termasuk Anda. Sekarang Berarti nggak universal. Sekarang logikanya, ya kan? Umat Kristen diterima di seluruh dunia enggak? Kalau iman Kristen, ya betul. Ini kita berbicara mengenai skala ajaran Nabi. Yesus itu penerima firman, dan ternyata firmannya hanya untuk Bani Israel doang. Sudah saya bilang tadi. Kalau firman yang Yesus terima, abangku, kalau firman, dengar Bang, dengar. Yesus itu sudah utusan. Kalau Yesus itu ajarannya universal, maka ajarannya akan sampai ke Indonesia. Faktanya nggak ada ajaran Yesus sampai ke Indonesia. Ya, yang pemeluk Kristen banyak. Ya Kristen kan bukan pengikut Yesus. Gimana Bang ini? Pengikut siapa? Ya pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Siapa lagi? Kok lucu abangku ini. Yesus menurut saudara, abang. Yesus menurut saudara, Yesus ketika menerima firman, mengajar ke muridnya menggunakan bahasa apa, Bang? Iya, bahasa Aramaik. Cuma Nah, sampai nggak ke Anda? Sampai nggak ke Anda? Loh, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti nggak sampai. Berarti ajaran Yesus nggak universal. Sorry dong. Anda ngerti universal nggak? Ketika ajaran Yesus itu universal, maka seluruh untayan kata yang merupakan firman yang sampai ke dia itu harus universal sampai kepada seluruh manusia. Faktanya nggak sampai, berarti nggak universal. Berarti nggak sampai. Berarti nggak sampai. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Mau apapun bahasa lo, karena ajaran beliau adalah ajaran universal, maka bahasa yang diterima dari Tuhannya itu kudu wajib sampai kepada lo, karena itu universal, itu untuk lo juga. Ternyata ucapan Yesus hanya untuk muridnya. Kasihan ya, kasihan. Betul lah. Jadi orang Yahudi juga kalau sembahyang sehari 3 kali nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Ibrani. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Musa itu harus tersampaikan kepada seluruh Bani Yakub. Nggak boleh tidak. Gimana? Universal itu apa sih Bang pengertiannya, Bang? Anda sendiri menurut Anda apa? Ya, ini kalau sudah kewalahan ini biasanya begitu. Nggak kewalahan. Nggak usah tanya itu, yo. Nggak usah tanya itu. Kalau ajaran Yesus itu nih, saya sampaikan kepada saudara. Dengar Bang. Dengar saya Bang. Abangku nih, saya kasih analogi sederhana aja deh. Dengar saya Bang. Kalau ada seorang ayah memberikan cincin kepada seluruh manusia, universal sifatnya cincin ini milik semua orang. Maka cincin di mute. Beda, Anda dibawa aja Bang. Abang makan dedak terlalu kebanyakan, jadinya otak Anda itu nggak sampai kepada apa yang saya jelaskan gitu Bang. Maaf ya Bang ya. Kalau yang disebut universal itu Bang, sumber itu sama seperti apa yang sampai di ujung, itu universal. Ajaran universal apa yang diterima oleh Nabi harus sampai ke penghujung, sama, nggak boleh berubah. Tuh universal tuh. Kalau yang diterima murid Yesus dengan yang Anda terima tidak sama,
itu bukan universal. Tuyul, pakai otak. Berarti yang sampai ke Yesus, sampai ke muridnya, stop sampai di situ. Setelah itu, yang sampai kepada kalian hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuh, fakta itu. Ya, waalaikum. Begitu saudaraku Yoyo. Ini kalau diskusi agama bukan hanya modal nekat, harus punya IQ, wawasan harus luas. Ya, tingkat intelijensi ketika berbicara agama itu harus kuat. Kalau hanya modal jemaat gereja, jangan coba-coba tampil sebagai pemateri di hadapan umat Islam. Maaf ya, kata orang Jawa, sorry lah, maaf. Silakan bang yang lain. Lari Bunda Caroline, lari dia kabur. Enggak, kok dia sakit hati dia itu. Tapi kan tadi rambutnya sudah lurus tadi. Gara-gara emosi. Bisa deh ngomong apa-apa, memang begitu sejarahnya. Saya bisa jelaskan Anda sejarah Paulus memberitakan suratnya ke Galatia, ke Roma, Korintus. Semua itu mengikuti adat budaya. Itu begitu. Jadi memang jauh dari ajaran Isa, makanya berbeda 180 derajat. Sebenarnya tujuannya hanya untuk meraup pengikut, menjadi pendukungnya ya, mendukung terutama ibunya Kaisar Nero, Agrippina. Udah jelas sejarahnya, itu tidak bisa dibantah. Oh kodong begitu. Tidak usah terlalu jauh, Bang Goto. Gak usah terlalu jauh. Kita ini umat Islam gak bisa ditipu. Andai saja ajaran mereka ini bukan ajaran bidat dari ajaran para nabi, maka sudah pasti Kristen itu nggak ada. Yang ada cuma Yudaism. Intinya itu di situ. Tapi faktanya sudahlah mereka beda agama, beda Tuhan, beda kitab suci, beda hari ibadah, tapi mengklaim kalau mereka itu berasal dari para nabi. Parah kan? Umat Islam itu jadi tertawa loh. Harusnya kalau kalian itu agama yang benar, kalian satu ibadah, tempat ibadah, satu kitab dengan Akhi Billy ini. Pasti itu. Karena kalian menganut Torah juga katanya, tapi makan babi. Penganut Torah juga katanya, tapi nyembah anak orang. Penganut Torah katanya, tapi nggak bersunat. Penganut Torah katanya, tapi ibadah minggu. Jadi umat Islam ini seakan-akan mau dibodohi begitu aja. Sorry ya, sorry lah, orang Islam itu udah pinter. Orang Islam itu udah tahu, oh ternyata Kristen dan Yahudi itu beda. Laksana langit dan bumi. Rupanya mereka lah yang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah jemaat Allah, demikian juga di tengah-tengahmu tampil penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan kemudian ajaran-ajaran ke dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, meskipun dalam bentuk terjemahan? Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Ngambil terjemahannya kitabnya Yahudi, habis itu dia masukkan kitab mereka sendiri. Lukas, Markus, Matius, dan masukkan ke situ, digabung masuk ke dalam. Ya kalian yang menggenapi itu. Karena umat Islam kagak begitu. Umat Islam kitabnya Al-Quran, tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kami Yahudi, lalu kami tempel biar dianggap keren. Biar dianggap kami juga. Septuaginta yang termasuk Septuaginta yang awal-awal dikerjakan atas paksaan Ptolemy itu kan hanya menghasilkan Pentateuch atau 5 kitab Musa, nggak ada kitab Mazmur. Betul. Yesaya yang lain nggak ada. Itu kerjaan mereka, bapak-bapak gereja. Tadi sore itu saya diskusi sama mahasiswa Katolik ya. Kan sudah 2 hari saya diskusi sama mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa hukum ya. Yang kedua itu mahasiswa jurusan apa itu ya. Dia katakan tadi dia dari Katolik. Akhirnya dia mengakui, Bang, saya mengakui bahwa kitab saya memang itu tidak ada yang tahu penulisnya. Dia akui. Dia bahas sejarah. Dia akui. Iya memang. Tidak ada yang tahu siapa yang nulis. Marah itu. Kasihan. Jadi dia minta turun dong, saya belajar dulu. Saya belajar banyak tentang itu, Bang, tentang apa yang Abang jelaskan. Begitu. Tersai berarti. Jadi kitab yang kalian ikuti ini anonymous ya. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Itu poinnya di situ. Begitu. Iya ya, betul ya. Kayak Ibrani kan sampai sekarang gak tahu siapa penulisnya.
Kitab Ibrani itu. Makanya kan mereka mau penyelidikan, penyelidikan orang. Penyelidikan. Saya katakan tuh, saya bilang saya malas bicara dengan jemaat kalau mahasiswa minimal atau mungkin dia sudah lulus, saya baru mau bicara. Karena kalau jemaat bawaannya doktrin dogma, kalau mahasiswa masih terbuka sedikit otaknya, kan begitu, masih mau menerima itu realita itu, kan begitu, fakta-fakta itu, gitu kira. Ternyata yang makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu dilambangkan dalam roti dan anggur itu udah ada zaman dulu, zaman Dewa Mitra. Celtic bang, bisa Celtic. Iya, dan Dewa Mitra juga itu. Memang zaman dulu beneran begitu, memang ada darah beneran. Iya, tapi pusat ajaran Paulus bang itu bermuara ke bangsa Celtic karena surat paling pertama yang Paulus tulis adalah surat Galatia tahun 48. Ya 2 tahun sebelum, makanya dipolemikkan di sidang Yerusalem karena kitab ini menurut para apostolos memang kitab ini diadopsi dari ajaran dewa orang Galia, bangsa Celtic ya, suku Kelt ya. Keren banget yang dulu kitab Paulus lebih tua daripada kitab Injil berarti. Lebih tua kitab Paulus, lebih tua daripada kitab sinoptik itu, lebih tua Paulus. Dua. 48 bang. Ya. Pantesan nggak ada berfirmanlah Tuhan kepada Matius gitu, nggak ada. Ya, yang masalah bang, mereka tidak tahu. Saya sudah jelaskan tadi ya bahwa penyematan kata Tuhan dan Raja kepada Yesus itu berasal dari Dewa Yesus yang tidak punya pemerintahan. Yesus kan tidak punya pemerintahan, toh disebut Tuhan, Raja sebut Lord, ya kan begitu. Kenapa begitu? Karena memang ini mengadopsi ajaran suku Kelt atau bangsa Celtic atau orang-orang Galia. Itu mereka tidak pernah pelajari masalahnya bang. Panjang sebenarnya, dapat sampai 5 SKS kalau mau dijelaskan suku Celtic ini ya. Kita kan diskusi, tidak bisa kecuali kalau saya membawakan materi dalam satu seminar baru boleh kita bicara panjang tentang Celtic kan begitu. Sekarang Dewa Hermes sudah menjadi tas Juma. Tas Hermes. Bahkan sudah ada pabriknya juga itu, roti Paulus. Kalau Paulus jadi roti dia. Ya, poin pentingnya begini, Bible itu adalah kumpulan ajaran pagan kan begitu. This is the formulation of pagan teaching. Itu aja poinnya. Dari sisi epistemik kan, formulasi ajarannya. Itu aja poinnya. Kita bisa buktikan ratusan literasi untuk itu. Ya. Jadi enggak bisa kita sangkali karena sejarah memang berkata begitu. Mau diapa? Memang kitabnya dasarnya formulasinya ajaran pagan. Itu poinnya di situ. Kita bisa buktikan jelas karena terpampang jelas dalam sejarah. Kira-kira sampai kapan mereka bisa terbuka ya, maksudnya berpikir yang benar-benar ini salah ini begitu. Sampai kapan begitu? Sampai mereka mau menggunakan akal. Kalau gunakan akal kayak pendeta Amos ya. Amor siapa yang baru-baru ini? Aaron. Nah itu gunakan akal, berhenti langsung. Padahal termasuk ngeyel itu, kelas kakap juga ngeyelnya itu. Dulu dia sempat ngeyel juga debat. Oh iya, ngeyel dia. Karena dia tahu kondisi Bible-nya dia tahu. Terus dia mau membantah literasi yang saya sampaikan, narasi yang saya sampaikan, pasti dia bertolak belakang dengan otaknya, dengan pengetahuannya. Karena pengetahuan dia tentang Bible itu kan sudah cukup mumpuni tuh. Jadi ketika saya mengurai, menjelaskan, hatinya mengiyakan, akalnya mengiyakan, tapi lisannya menolak. Makanya terkadang kalau saya dialog sama beliau, dia katakan apa? Aduh Bang Suma nggak usah lah bahas ke situ Bang Suma, udahlah jangan ke situ Bang Suma, jangan ke situ Bang Suma, please jangan ke situ Bang Suma, sambil tertawa. Artinya dia ngerti, dia paham. Nah, karena sudah tak ada tendensi duit juga di sana, tapi mereka yang masih dirangkul oleh materi berat untuk mau jujur gitu. Iya, itu seandainya mereka mau melakukan studi Bang Yosef ya, secara komparatif perbandingan antara Yahudi, Yunani ya dengan Arab, mereka akan mengerti. Saya tempo hari sempat singgung ya buku karangan orang tercerdas di dunia ya, seorang filsuf, seorang orientalis Kristen justru memuji Rasulullah dengan judul bukunya itu Wes Oliser Divan ya,
kumpulan puisi Barat Timur dengan Muhammad Gesang. Saya sempat singgung itu. Seandainya mereka baca baik-baik ini, tentu akan menjadi bahan pertimbangannya. Lakukan studinya secara komparatif. Sedangkan orang tercerdas dunia dengan IQ tertinggi 255 itu sangat memuji Rasulullah. Kan saya bawa beberapa tempo hari itu ya, seperti personal naratif karya John Francis Barton, terus Michael Hahart. Saya angkat ini orientalis Kristen yang sangat memuji Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disajikan dalam budaya Islam tidak ada yang hoax. Beda kalau bapak Kristen. Apa yang disajikan dalam budaya Kristen hampir dipastikan semuanya hoax. Kenapa? Yang protes itu bukan kita, yang protes seperti Thomas Hobbes, Voltaire, Thomas Paine, Bart de Ehrman, banyak yang protes. Elizabeth Clara Froffat, Profesor Barbara Perring dan yang lain. Itu profesor-profesor yang berasal dari kalangan Kristen, bukan Islam loh. Tapi ketika mereka meneliti Islam, sebagian dari antara mereka masuk Islam. Karena memang tidak ada yang hoax. Kan begitu. Kan profesor tuh berdasarkan rasionalisme. Parameternya memang bukan iman, tapi akal sehat. Itu poinnya di situ. Sebentar Bang tuh, saya tamu dulu. Kalah, selamat malam Kalah. Ya, Kalah dibuka meja. Ya, agamanya apa? Kristen. Bang Lupis ini ya? Bukan? Bukan. Silakan. Aduh Kalah demi Yod katanya. Namanya udah kalah dulu. Silakan. Ya, siapa antikristus itu? Ya, siapa yang antikristus itu? Silakan. Berunda monitor, berunda. Iya hadir, aku di sini. Oh iya. Ya. Aku dari tadi kok di sini kok dipanggil piye toh? Ya. Cepet di mute dulu, cepet. Gantian, hormati yang di layar lebar. Itu malam ini. Hormati yang di layar lebar, diam dulu yang lain. Ya, di mute dulu kau cepet. Silakan. Kalah di mute, silakan. Yang antikristus siapa ya? Antikristus itu Paulus Bang. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Lantas dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, di Galatia 1 nomor 1, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini catatan Paulus yang mengatakan itu. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Padahal di bumi dia ngakunya bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Rupanya yang datang itu bukan manusia, tapi Yesus. Gimana itu? Berarti dia antikristus, Bang. Terbukti kan? Silakan. Kalau Paulus kan menyebut Yesus itu 2 natur. Paulus menyebut dia 2 natur. Ya itulah antikristusnya berarti abangku. Dengan menyebut dia 2 natur berarti dia itu antikristus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya cuma 1 natur. Yesus nggak pernah mengatakan dia 2 natur, cuma 1 natur dia itu. Menurut kesaksiannya. Yesus kan sering bilang anak manusia. Iya, memang dia anak manusia. Iya, dia juga menyebut dia datang dari Bapa, dia juga mengutus nabi kan. Semua kita ini itu berasal dari Bapa. Tidak ada Iya, mengutus nabi. Dia Matius 23 ayat 34 kan dia mengaku mengutus nabi. Mengutus nabi gimana? Di Yohanes 14 itu dia minta Matius kepada 23. Bapa. Matius 23 Di 14-nya coba Anda baca tuh. Makanya 2 natur, Bang. Kok 2 natur pula? Yesus mengaku nabi, mengutus nabi. Dia mengatakan apa? Aku, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Itu sebagai manusia. Lah, terus ketika dia berbicara di Matius 23, dia berbicara sebagai apa?
kucing? Yes, sebagai Tuhan. Loh, dia berbicara di situ sebagai manusia. Mengutus nabi, masa Nah, manusia berarti mengutus nabi? ketika dia mengatakan mengutus nabi, berarti itu bukan ucapan dia, itu ucapan Tuhan yang diucapkan. Ya dialah Tuhannya. Apa? Dia Dia mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Anda masih sehat? Kan dua natur, Bang. Itu menurut saudara. Yesus mengatakan dirinya satu natur. Mana yang harus saya percaya, Yesus atau Anda? Dia mengaku mengutus nabi di Matius 23:34. Itu kan sudah dikatakan, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Gimana sih abang ini? Lah dia kan mengaku aku Yesus mengutus nabi di Yang Wahyu kau juga. dengarkan itu bukan dari Makanya aku. belajar itu yang benar, cuma. Kamu Yesus harus tahu. mengatakan firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku. Karena Tetapi dari Yesus Bapa. menyamakan dirinya dengan Allah, makanya dia dihukum mati. Nenekmu kiper. Itu kesaksian. Yesus membantah. Yesus membantah. Kan dua natur, gimana? Anda yang mengatakan dua natur, Yesus tidak. Yesus sendiri mengaku dia mengutus Yesus nabi. mengatakan dirinya satu Dan natur. dia mengaku menggenapi semua kitab Taurat, kitab para Apa yang nabi. digenapi? Apa yang digenapi? Matius 5 ayat 17. Matius 19 5 nomor 19-nya Anda baca. Lah, dia menggenapi kitab Menggenapi para gimana? nabi. Karena Menggenapi semua apanya? kitab para nabi menulis tentang dia. Ya Cuma. kalau begitu Yesus tidak boleh dibunuh dong. Lah dia harus ditentukan sebagai manusia harus dibunuh. Siapa yang menentukan? Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yesaya 53 ayat 10. Nenekmu kiper. Kitab para rasul 2. Nenekmu Petrus. kiper. Makanya Pandai-pandaian kau. gini cuma jangan kau hilangkan ayat yang lain untuk menafsir Alkitab. Sekarang begini saudaraku, yang tahu tentang kitab Yesaya Anda atau imam kepala Yahudi? Anda lebih tahu. Bukan. Saya nggak tahu. Saya Kan berbicara belajar itu, kan ilmu itu. Cuma Saya kan perlu dipelajari. berbicara sesuai dengan apa yang terjadi. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, bahkan Buktinya kamu lebih tahu Injil kan? karena saya baca. Nah makanya saya juga baca kitab Yesaya itu kan. Sama Itu kitabnya Yahudi. Bukan kitab lo. Kitab para nabi itu menulis tentang Yesus loh. Lukas 24 ayat 27. Menurut Lukas siapa? 24 ayat 27. Menurut Lukas. Yohanes 5 ayat 39. Itu menurut Lukas. Yohanes. Sekarang begini, saudaraku. Sekarang begini. Yang disebut antikristus itu. Kalah di mute nih. Yang antikristus itu, yang sedang kita bahas itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa itu, Bang? Paulus itu mengaku Yesus itu manusia, mengaku Sekarang Tuhan. begini, kamu di Gitu gereja menyembah Tuhan atau menyembah manusia? Menyembah Tuhan lah itu. Nah, antikristus. Loh, sang firman menjadi manusia loh. Logos itu kan menjadi manusia. Antikristus. Dari mana? Jadi harus diakui dia manusia, harus diakui juga keilahiannya. Harus dua-dua dia. Ya. Orang gila. Iya. Saya tidak bisa diskusi sama orang sinting, abangku. Kalau di mute nih, kalau nggak di Anda dibawa aja, dibawa garu pantat. Garu pantat dibawa, jangan di sini. Orang kalau sudah berbicara tentang agama dan sudah lebih mengedepankan kemudian iman, ampun saya bicara itu sama halnya saya bicara dengan binatang. Karena otak sudah nggak dipakainya, dia sudah pakai kayak anjing menggonggong doang. Apapun yang kita Itu katakan, itu susah. Kalau dia jawab menyembah Yesus sebagai manusia, nah serba salah. Kalau sebagai Tuhan juga salah. Jadi dua natur itu serba salah sebenarnya dalam pemahaman sebenarnya. Itu hanya digunakan untuk menang dalam diskusi. Ketika Yesus terciduk berdasarkan dalil dia manusia, dia katakan itu kan sisi manusianya. Nah, ketika Yesus ini kemudian mereka terciduk menyembah dia, itu kan sisi ketuhanannya. Jadi itu hanya untuk menang-menangan aja. Kan itu pertanyaan yang susah. Serba salah. Serba salah.
tidak ada lagi yang bisa kalahkan itu, karena dua-duanya dia makan semua. Ketika dia manusia mati, oh itu manusianya. Ketika mereka menyembah di gereja, itu sisi Tuhannya. Nah, gimana mau diajak waras orang kayak begini? Mau diajak diskusi orang kayak gini untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah panjang umur dia, panjang umur. Lucu ya orang-orang oten ini ya memang. Bisa bedain mana ajaran Yesus, mana ajaran Paulus. Aduh, parah kali memang. Siapa sih yang ngajarin itu? Iya, dirimu lah. Dirimu mantan gembala mereka. Kacau. Allahu Akbar. Masya Allah. Bildeo, sebentar Bang Arum. Bildeo, selamat malam. Bildeo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Agama waktu. Namanya apa? Oke, terima kasih saya sudah diizinkan. Iya, agamanya apa dulu Bang? Ya, saya Kristen. Oke. Ya. Guru Arom ini yang harus turun tangan ini, jemaatnya ini. Silakan. Begini, saya mau katakan, bapak-bapak ini berbicara tentang Injil. Bukan Injil. Bukan Injil. Bukan. Evangelion itu kabar baik, bukan Injil. Dengar.